hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Saya rindu melihat tangan-tangannya ini berkati Tuhan sepanjang bulan ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita pada saat ini. Kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, amin. Semua karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh tiba di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk mengalami Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati sorak-sorai di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memulaikan ibadah kami, kami mau bersorak bersuka cita. Yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saja lu semua bangkit berdiri, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mengalahkan semua musuh. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sama-sama kita katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan. Sebab iman dan keadilan menjadi perlindungan. Sebab kami tahu Tuhan, ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Yang percaya katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam
Tuhan segalanya bagi hidup kami. Come on. Sekali lagi kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Begitu besar kasih
hadir di sini menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. hatimu nyanyikan pujian ini. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranku.
buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya Engkau Raja kami, Tuhan, Kau yang memilih hidupku. Kami angkat penyembahan kami Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau lepaskan segala keangkuhan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih karena selalu menunggu kami untuk kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau mengasihi kami. Mari engkau yang bersyukur angkat pujianmu pada Tuhan. Kita sembah Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau menunggu, Terima kasih Tuhan. Kau menantiku kembali. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya.
dengan penyembahan kita. Haleluya. Shalom. Oh, kurang keras. Kok loyo banget? Shalom. Yes, begitu. Anak muda harus semangat. Ya. Nah, saya senang sekali kalau hari ini kita bertemu kembali di Generation of Light Community Church ya. Jadi ini ada sebuah gereja komunitas yang tentunya punya visi adalah membangun sebuah generasi anak muda yang menjadi terang dan menjadi garam dimanapun dia berada. Yang setuju katakan amin. Yang mau jadi terang dan jadi garam, lambaikan tanganmu, bukan jadi garam dapur ya. Nah, itu. Kalau yang itu sudah ini, nanti kalian darah tinggi. Gitu. Nah, sore hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Saya mau tanya dulu mungkin, Anda yang tahu siapakah tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita rasa bahwa mereka adalah seorang pemenang dan sudah meraih kemenangan? Ada yang bisa sebutkan satu atau berapa? Siapa? Ada? Halo? Oke, Daud. Siapa lagi? Nuh, oke. Abraham termasuk tidak? Oh, termasuk. Kalau Abraham nggak termasuk, nggak mungkin Tuhan bilang dia bapak orang yang beriman. Betul? Nah, saya mau kita semua belajar malam hari ini bahwa kemenangan kita atau tujuan kemenangan kita awal mulanya itu berasal dari iman. Yang setuju katakan amin. Karena begini, tokoh-tokoh yang kalian sebutkan tadi, kalau kalian baca di Ibrani 11, itu akan muncul. Siapa tadi? Daud, Nuh, Abraham. Semuanya disebutkan oleh karena iman. Maka Abraham. Lalu kemudian oleh karena iman, maka Nuh. Kemudian banyak disebutkan di dalam sana tokoh-tokoh yang ternyata adalah pemenang. Nah, coba lihat kanan kirinya, katakan kamu juga pemenang. Yes, itu. Kamu juga pemenang. Nah, malam hari ini kita harus sama-sama belajar. Ternyata titik tolak kemenangan itu berasal dari iman. Sama-sama katakan iman. Iman, betul. Nah, saya mau malam hari ini kita belajar bahwa di dalam Alkitab, kalau kita berbicara tentang iman, itu tidak hanya berbicara tentang yang namanya mujizat. Ya, memang di dalam cerita Tuhan Yesus ketemu sama orang buta, Tuhan melihat iman, ataupun umat orang lumpuh, kemudian Tuhan Yesus melihat iman, berdiri. Setuju? Tetapi iman yang saya maksud di sini, kita pernah dengar nggak sih orang bilang begini? Kau beriman saja, tetapi tidak ada action, tidak ada perbuatanmu. Pernah dengar? Atau bilang kamu itu beriman tapi tidak berhikmat. Seolah-olah antara iman dan hikmat dibenturkan. Nah, hari ini kita akan belajar apakah iman yang tadi kita bilang, misalkan contoh, saya beriman konsisi, tumbuh, minimal kita ibadah 100 orang yang setuju katakan amin. Saya beriman, suatu saat, entah berapa bulan, iman saya sih berapa bulan kita akan sampai 100 orang di sini beribadah. Amin. Nah, pada saat itu iman. Iman yang seperti itu. Lalu apakah berlawanan dengan hikmat? Ada banyak orang yang membenturkan. Makanya kita coba belajar dulu. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Saya mau mengupas sedikit. Ibrani 11 ayat 1 kita buka sama-sama. Dan kita serukan sama-sama. Nah, di sini ada sesuatu struktur kalimat yang menarik buat saya, kita bahas sedikit saja. Ibrani 11 ayat 1. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, sudah ketemu. 3, kita serukan sama-sama ya. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Oke, saya mau anak muda semua, di sini anak mahasiswa terata. Coba perhatikan ada struktur kata yang sama. Perhatikan kata sesuatu. Sebelum kata dan ada kata sesuatu, dan sesudah kata dan ada kata sesuatu, betul? Sesuatu ini apa ini? Sesuatu, enggak tahu apa. Tetapi ada kata keterangan di sana yang kata yang kita harapkan yang pertama. Lalu yang kedua yang tidak kita lihat. Coba sekarang kita teka-teki. Apa yang kita harapkan tetapi kita tidak lihat? Sesuatu itu. Apa itu? Ada yang tahu? Yang kita harapkan dan tidak kita lihat. Hah? Oh iya Tuhan, iya jelas. Kamu ateis kalau kamu gak percaya sama Tuhan. Saya tumpang tangan sekarang juga. Tumpang kaki kalau butuh. Apa? Coba ayo. Let's think about. Apa kira-kira yang kita harapkan tetapi belum kita lihat? Apa? Hah? Cinta. Kau bucin sekali. Awas kau nanti kena ya. Apa lagi? Ayo.
Ada kak, angin yang bisa teriak. Apa? Teriak kalau lewat pantai gitu ya. Apalagi? Ayo, kita sudah pernah bahas ini waktu di kalibrasi. Halo, sesuatu yang engkau harapkan. Saya mau tanya begini. Ada yang kau pengen jadi dokter? Angkat tangan. Yang pengen jadi dokter, angkat tangan, apa-apa, jangan malu. Yang pengen jadi insinyur. Itu yang kau harapkan, betul? Sudah kamu lihat? Berarti berbicara tentang apa? Masa depan. Yes. Iman itu berbicara tentang masa depan adik-adik. Makanya dikatakan di sana sesuatu yang kamu harapkan. Coba sekarang tilik dalam dirimu, apa yang kau harapkan? Dapat uang banyak? Dapat pacar yang cantik? Hello? Atau apa? Coba pikirkan. Dan kamu belum lihat. Saya begini, yang saya harapkan suatu saat kursi-kursi yang kosong di depan ini akan penuh dengan orang-orang. Saya sudah lihat? Belum, tapi saya punya iman itu akan penuh. Asalkan kalian ajak teman kalian. Kan gitu. Kalau kalian gak pernah ajak teman kalian, ya gak akan penuh-penuh. Kalau kalian sudah diberkatin dan pengen memberkati orang lain, gak perlu repot-repot cari uang. Ajak dia ke sini. Diberkati. Yang setuju katakan amin. Nah kalau kita bicara iman, ternyata struktur katanya, struktur kalimatnya ngomong tentang masa depan. Saya mau kasih contoh. Masa depan itu bisa 5 menit kemudian setelah ini? Bisa. Masa depanmu kalian tetap duduk di sini, kan begitu? Bisa kita bicara 1 hari ke depan? Bisa. Bisa kita bicara 1 minggu ke depan? 1 bulan ke depan? 1 tahun? 10 tahun? 5 tahun? Itu imanmu juga ada di situ. Iman juga berbicara tentang masa depan. Makanya perhatikan. Bapak-bapak iman seperti Abraham dikatakan apa? Dia dengan setia, dia belum tahu waktu dia mempersembahkan Ishak, apakah betul anaknya akan mati. Tahu imannya apa? Dia berpikir begini, kalau anak saya mati, Tuhan itu maha kuasa. Kalau anak pun saya mati, dia bisa bangkitkan. Itu iman. Belum terjadi, tetapi sudah dipikirkan. Sesuatu yang kau harapkan. Jadi, iman itu berbicara juga tentang sesuatu yang belum kelihatan dan engkau harapkan itu masa depan. Tetapi ingat, iman juga bukan asal-asalan. Saya mau kasih tahu malam hari ini, bukan asal-asalan. Kak, kalau begitu saya berharap jadi presiden. Ya presiden BEM boleh, kan gitu di kampus Ji. Kan gitu, boleh Ji. Tapi kalau presiden Indonesia, perhatikan, bisa enggak? Bisa. Tapi kita perhatikan, iman itu bukan timbul dari ego. Iman, seperti kata Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi jangan kau beriman-iman tapi tidak pernah baca Alkitab. Itu namanya omong kosong. Coba lihat sampai kiri kanan, jangan kau omong kosong. Yang pacaran bilang jangan kau omong kosong cintamu, bilang gitu ya. Itu. Loh, iman itu bukan karena kau pengen ini, pengen itu. Adik-adikku sekalian, saya bikin ibadah sore ini karena saya pengen terkenal. Tapi saya pengen di sekitar tempat ini lahir pemimpin-pemimpin, lahir orang-orang sukses, lahir dokter, lahir insinyur terkenal, lahir profesor seperti saya gitu ya, rambutnya begini. Saya pengen dari tempat ini kita mulai bangun hidup kita menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi saksi-saksi. Jadi suatu saat anakmu akan bilang, anak cucumu akan bilang, nenekku itu saksi iman. Kenapa? Dulu dia hidupnya seperti ini. Bukan dulu hidupnya tukang preman, tukang palak. Jangan. Nah saya bikin kalau sisi, kita bikin seperti ini ibadah kita setiap sore. Supaya apa? Engkau mulai bertumbuh. Imanmu bertumbuh. Masa depan mulai diperbaiki. Engkau mulai dekat sama Tuhan. Makanya dari itu, karena iman itu Tuhan taruh dalam diri saya bikin. Dan engkau semua hadir di tempat ini. Bukan karena iman saya, tapi karena Tuhan yang suruh. Dan itu lahir dari Tuhan. Makanya iman itu lahir dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pendengaran akan firman Kristus akan semakin kenal, membuat engkau kenal sama Kristus. Adik-adikku sekalian, jangan pikir saya ini orang yang kuat. Setiap minggu saya deg-degan. Ini berapa orang yang hadir, ini berapa orang yang hadir. Tapi tahu gak? Setiap minggu Tuhan terus hiburkan dengan jumlah yang hadir. Amin. Serius, saya gak bohong. Tuhan terus hiburkan. Mau hujan tadi Pak, tadi sore jam setengah
5 saya turun. Hujan. Saya sudah, aduh ya Tuhanku, hujan. Tapi satu hal saya ikutkan, saya pernah bilang gini, kadang-kala hujan biarkan turun. Tapi kalau engkau datang di sini berarti engkau orang yang kuat, engkau orang Kristen yang kuat, yang setuju katakan amin. Ya setuju. Saya sudah pernah khotbah gitu, makanya selalu diledekin. Siapa suruh sih bilang orang Kristen kuat, makanya hujan terus datang kan. Ya tapi kalau engkau berani datang ke sini dengan keadaan yang seperti itu, berarti engkau orang yang kuat. Saya katakan amin. Yes. Gitu. Ya. Iman itu datangnya dari Tuhan. Pendengaran akan firman Kristus akan membuat engkau kenal Kristus dan imanmu bangkit. Tuhan bisa taruh bukan hanya sekedar bikin posisi. Tuhan bisa taruh agar engkau menjadi dokter. Sehingga pada saat engkau menjadi dokter, engkau bisa memberkati banyak orang. Ada maksud dan tujuan Tuhan di sana. Bukan karena egomu. Bukan karena supaya kau dianggap sama teman-teman SMA, wih jadi dokter kok. Wih tahu aja di media orang becukai, saya itu. Tidak. Tuhan tidak bawa kita ke tempat itu untuk kemuliaan kita. Tuhan bawa itu untuk kemuliaan Dia. Makanya semuanya bertolak dari iman untuk Tuhan, dari Tuhan dan kepada Tuhan. Makanya yang perlu kalian kenal pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Kenali Tuhanmu baik-baik. Sampai detik ini saya semakin kenal Tuhan tidak mungkin mengecewakan. Sampai detik ini saya percaya Tuhan akan terus menumbuhkan konsisi di tempat ini. Sampai detik ini saya percaya dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin. Dari tempat ini akan lahir dokter-dokter hebat. Dari tempat ini akan lahir insinyur-insinyur yang hebat. Dari tempat ini akan lahir anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya percaya itu. Nah, kalau kita selalu ngomong firman Tuhan, berarti kita dituntut untuk kenal dengan Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Tuhan merupakan pondasi yang besar. Pondasi yang kalian harus pegang di dalam kalian beriman. Di dalam kalian menjalani hidup kalian. Tapi kamu perlu ingat, iman itu ada dua. Apa itu? Iman yang hidup dan iman yang mati. Sama-sama katakan, iman yang hidup, iman yang mati. Iman yang hidup yang seperti apa? Kita buka Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah iman ada dua. Iman yang mati dan iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman itu begini. Makanya follow IG saya ya. Asik. Nambah follower lumayan. Kalian follow IG saya, nanti ada terus di situ. Tertulisnya begini, menarik sekali. Dia bilang begini, iman itu mempercayai yang engkau tidak lihat dan upahnya adalah engkau melihat apa yang engkau percaya. Yang setuju katakan amin. Ngerti maksud saya? Iman itu kau percaya yang belum kau lihat, tapi upahnya nanti di depan kau akan melihat apa yang kau percaya dulu dan kau akan rasakan. Artinya begini, saya kasih contoh. Engkau yang hadir saat ini, ada yang cita-citanya jadi dokter, jadi sultan, ya, sultan banyak duit. Kalau kau tidak berbuat apa-apa untuk jadi dokter, cuma di rumah saja tidur-tiduran, bisa kau jadi dokter? Kalau kau enggak, pas penerimaan siswa itu, kau isi formulir. Yang mana yang kau isi kalau mau jadi dokter? Gak mungkin kau isi teknik elektro. Kalau kau jadi dokter. Ngerti maksud saya? Iman itu seperti itu. Kalau kau beriman jadi dokter, maka buat hidupmu sejalan dengan apa yang menjadi imanmu. Jangan sampai engkau berharap jadi dokter, kau coblos waktu pemilihan, kau pemilihan pemilu lagi. Waktu ini colok perbankan, itu salah, harusnya kau masuk nitro. Begitu. Ngerti maksud saya? Mengerti? Kalau imanmu mau jadi dokter ya sudah. Belajar baik-baik, pada saat formulir kamu isi, kamu pilih dokter. Itu namanya ada perbuatan imanmu hidup. Nah sore hari ini begini. Kalau iman adalah permulaannya atau titik awalnya,
bagaimana supaya kita bisa menang, the victory. Makanya judulnya sore hari ini kita punya namanya strategi. Sama-sama katakan strategi. Strategi yang keras. Bagaimana cara atau strategi untuk mencapai upah dari iman yang tadi? Itulah kita berbicara strategi. Strategi itu juga berbicara tentang mission. Sama-sama katakan mission. Sama-sama katakan mission. Yes. Apa yang harus kita lakukan supaya iman yang tadi ditumbuhkan oleh Tuhan melalui pendengaran akan firman itu bisa bertumbuh. Engkau butuh strategi. Dan strateginya itu ada di dalam hikmat Tuhan. Sama-sama katakan hikmat. Yang keras, hikmat. Nah, karena begini, adik-adikku sekalian. Tadi dikatakan, kalau kamu gak punya perbuatan, berarti imanmu kosong atau mati. Permasalahannya adalah, pada saat saya mau berbuat, apa yang harus saya lakukan? Strategi apa yang harus saya pakai? Saya harus bagaimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Makanya sore hari ini kita belajar sedikit tentang hikmat. Hikmat itu merupakan strategi, misi. Kalau di dalam organisasi ada visi dan misi. Visi itu pandangan ke depan jadi apa? Misi apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi itu? Di dalam kehidupan kita, hikmat Tuhan adalah strategi yang kalian harus gunakan. Nah, apa itu hikmat Tuhan? Kita belajar bersama-sama. Kalau dikatakan nanti, kalau kita belajar tentang hikmat, maka kita harus membuka kitab Amsal, betul? Amsal Soleman. Tapi saya nggak akan datang ke sana, nanti kita akan ke sana. Cuman saya mau kasih tahu begini, apa itu hikmat? Pengertian hikmat di sini apa? Ada 3 saya mau catat. Dan kalian harus tahu ini dimanapun kalian berada. Pertama, hikmat yang pertama pengertiannya adalah mengetahui bagaimana cara kerja sesuatu. Hikmat yang pertama adalah memiliki pengertian atau mengetahui cara kerja akan sesuatu. Makanya nanti kalau kita buka di Amsal 8 ayat 14 dikatakan gini. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian dan padakulah kekuatan. Contoh, saya kasih contoh. Kalau kalian naik yang punya PCX saya, siapa lagi yang punya PCX? Kalian tahu nggak kalau motor PCX itu nggak perlu ditekan apa-apa remote-nya. Cukup kalian kantongin, kalian naik, lalu di starter. Nggak perlu ditekan apa-apa. Karena kuncinya mendeteksi otomatis kalau dia jaraknya dekat. Itu namanya kita mengerti, hikmat itu mengerti cara kerja sesuatu. Karena ada suatu kali saya pinjamkan teman saya. Nih kamu bawa PCX. Dia putar. Dalam, bagaimana kasih bunyi itu? Nah, dia nggak tahu cara kuncinya. Dia nggak tahu gimana caranya di otak-atik. Ini mana anunya? Apa namanya, batangannya yang keluar yang bisa diputar-putar itu mana? Nah, itu dia tidak mengerti. Nah, kita di dalam kehidupan kita, saya kasih contoh lagi. Misalkan, ini kan banyak yang mau jadi dokter di sini. Jadi saya kasih contoh gini, kalau kau mau jadi dokter, maka apa yang harus kau isi? Kau tanya sama seniormu yang sudah jadi dokter. Gimana sih Kak dulu mendaftar ke sana? Gimana sih Kak ini seperti ini? Gimana sih Kak ini seperti ini? Kalau yang mau jadi bankir silakan tanya. Gimana Kak kalau menjadi teller yang baik, customer service yang baik? Ngerti maksud saya? Cara kerjanya seperti apa? Mendaftarnya di mana? Terus bawa apa? Bawa materai kah? Bawa apa? Ijazah kah atau apa? Jadi mengerti hikmat yang pertama adalah mengerti cara kerja di sesuatu. Setelah kamu tahu caranya, kamu cari tahu cara masuknya seperti apa. Waktu saya dulu tahun 2004, saya lulus 2004 SMA. Jadi umur saya 37 tahun. Waktu saya umur 19 saya lulus. Waktu itu saya sangat terinspirasi sama bapaknya Gerald. Karena dia lulus di STAN, perpajakan. Saya terinspirasi juga karena dalam hati saya pengen dapat kerja. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya cari tahu, saya tanya sama Pak G. Pendaftarnya bagaimana, bawa duit berapa, apa saja yang dibawa, soalnya seperti apa. Karena saya pengen tahu, cara kerjanya seperti apa. Nah hikmat itu yang pertama, engkau harus tahu cara kerja sesuatu. Apalagi zaman sekarang loh adik-adik. Zaman sekarang, zaman keterbukaan informasi, betul? Engkau bisa buka lewat tanganmu,
mulai dari joget derago sampai YouTube cara memperbaiki pompa air, ada semua di sana. Sudah tahu joget derago? Bagaimana? Yang gini-gini itu loh. Gitu, jangan dipraktekkan di sini. Lucu nanti ya. Loh, sekarang dengan keterbukaan informasi, kita bisa tahu cara kerja sesuatu, kita bisa mengerti. Apalagi yang cowok-cowok kan gitu, cara mendekati cewek yang baik. Padahal dia lebih jago, udah silent WhatsApp-nya jalan terus. Tiba-tiba jadian, udah boncengan aja pulangnya ya. Oke. Gitu ya. Kalau engkau mau sukses hidupmu, perhatikan. Engkau harus punya hikmat Tuhan. Yang pertama tadi, mengerti cara kerja sesuatu. Yang kedua, pengertian hikmat yang kedua. Pengertian yang kedua adalah hikmat di sini artinya engkau dapat mendeteksi kalau ada yang salah dengan hidupmu. Ngerti maksudku? Jadi hikmat itu bukan berbicara mengenai sekedar tahu cara kerjanya. Tetapi pada saat dia berjalan bekerja, lalu kemudian ada keanehan di sana, ada sesuatu yang menyimpang di sana, engkau tahu ini ada yang salah. Contoh, kalau kamu naik motor, lalu tiba-tiba naik motor di depan BTP tiba-tiba mati. Kok mati ya? Ngerti maksud saya? Engkau tahu ini ada masalah ini. Nah, dalam hidupmu, hikmat itu juga berbicara bagaimana engkau mendeteksi ada yang salahkah dengan hidupmu atau tidak. Saya kasih contoh lagi. Misalkan seperti ini. Engkau sudah masuk nih, ini kita lanjut lagi. Kalau tadi kan misalkan sudah mendaftar di kedokteran, ikut ujiannya ternyata lulus. Nah, ternyata pada saat engkau kuliah berapa tahun? 4 ya, bukan 5. 4 atau 5? 4. Kalau kau kuliahmu sampai 5 tahun lebih, ada yang salah di sana. Karena cara kerjanya harusnya kuliah sampai 4. Kalau kau sampai 8 tahun, mana namanya mahasiswa abadi. Loh, cek hidupmu. Ada yang salah berarti di sana. Kalau engkau kuliah yang harusnya 3,5 sampai 4 tahun, 3,5 kalau kau kenceng kan gitu. Kalau kau 4 tahun kau belum lulus. Coba lihat. Wow, ada yang salah. Ada sesuatu yang salah. Di tengah jalan ada sesuatukah yang coba engkau lihat, kok ada yang salah? Kok dia di sana 4 tahun, saya kok 8 tahun ya? Kan begitu, senior abadi. Ngerti maksud saya? Hikmat itu selain engkau tahu cara kerja sesuatu, engkau tahu kalau ada yang salah dengan sesuatu itu. Terutama dalam hidupmu. Kalau engkau harusnya kuliah 4 tahun, lalu kemudian jadi 6 tahun, 7 tahun. Coba sekarang introspeksi dirimu. Saya kasih tahu ya, di tengah jalan kita mau menuju kemenangan, iblis itu akan selalu mengganggu. Si jahat itu akan selalu mengganggu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak kasih kau sakit penyakit. Dia kasih kau sesuatu yang indah. Yang bisa mengacaukan fokusmu. Banyak sesuatu yang indah. Teman nongkrongmu, pacarmu, gamemu. Saya nggak larang loh ya. Tetapi pada saat itu melebihi daripada prioritasmu. Dan prioritasmu saat itu kacau. Ada sesuatu yang salah nanti dalam hidupmu. Saya mau kasih tahu. Mungkin ada yang mimpi begini, mulai kena lagi. Ya, syukurlah kalau kena. Kan begitu. Saya nggak akan berhenti khotbah model seperti ini. Karena saya tahu begini. Ada banyak anak muda itu dirusak dengan hal seperti ini. Sudah nggak mulai fokus hidupnya. Sudah mulai meninggalkan apa yang menjadi fokus hidupnya yang Tuhan taruh imannya di dalam hatinya. Tuhan pengen kau semua berhasil. Dan saya setiap kali saya berdoa, saya menangis melihat itu semua. Dan saya pengen Tuhan, tolong. Tuhan tolong, berikan mereka fokus lagi. Apa yang membuat engkau gak fokus sama kuliahmu? Apa yang gak membuat engkau fokus sama hidupmu? Saya mau tanya sekarang. Tempat nongkrongmu kah? Kebiasaanmu kah? Bahkan juga saya katakan, maaf, pelayananmu kah yang berlebihan? Kalau itu yang membuat engkau gak fokus, berhenti. Tilik kembali hidupmu, atur kembali prioritasmu. Saya tahu begini, karena ada orang yang seperti itu dirusak hidupnya oleh si jahat. Karena dia tahu orang ini kalau jadi, dia dahsyat banget. Dahsyat sekali. Cuman iblis tahu, oh caranya begini, oh caranya begini. Tidak dikasih kalian sakit penyakit, ditabrak pesawat, enggak. Ada orang ditabrak pesawat ya. Kalian gak akan ditabrak pesawat, tidak. Dikasih kalian sesuatu yang indah. Iya kan? Disuruh kejar si cewek ini, putusin. Aduh,
kecewa lagi, malas lagi kuliah. Masuk lagi kuliah 1 semester, ketemu lagi cewek ini, kejar lagi, pacaran 2 bulan diputusin, aduh ini lagi, pindah lagi kampus. Saya kasih tahu, penyakit anak muda cuma sekitaran itu, apalagi? Saya coba malam hari ini, sore hari ini. Ngerti maksud saya? Apalagi misalkan begini, saya kasih contoh lagi. Kalian yang sudah pacaran, awal-awal, ya, cara kerjanya pacaran kan gitu. Pokoknya di chat cepat balas, betul? Begitu tidak mulai cepat dibalas, wah ini ada macam-macam ini berarti ini. Ada sesuatu ini. Dulu kalau jadian, baru berjadian 1 bulan yang lalu cepat sekali balasnya. Sekarang kok 2 jam baru dibalas. Wah ini ada yang salah ini. Begitu cara kerja hikmat. Mengetahui ada yang salah. Kalau beginian cepat mengertinya, pasti. Ya. Ya. Jadi hikmat itu mengetahui cara kerjanya. Yang kedua, mengetahui kalau ada yang salah. Yang ketiga, setelah engkau tahu yang mana yang salah, hikmat itu juga berbicara bagaimana engkau atasi itu. Yang setuju katakan amin. Ada 3 itu, hikmat berbicara. Nah saya mau kalian semua keluar dari tempat ini punya hikmat. Mulai tilik kembali hidupmu, mulai lihat kembali dalam hidupmu. Ada yang salahkah dengan hidup saya? 3, hikmat berbicara tentang bagaimana cara kerja. Bagaimana kalau ada yang salah. Lalu kemudian bagaimana solusinya. Mengetahui solusinya itu engkau harus tahu. Maka saat engkau tahu solusinya, engkau bisa perbaiki. Kalau temen nongkrongmu menyebabkan engkau lambat kuliah, jadi bangun malam, besoknya ujian, lalu dapat nilainya F- sampai Z. Ya. Apa itu nilai Z ya? Sampai Z, ya kau berhenti sama teman nongkrongmu, ganti. Saya sudah khotbahkan dari dulu. Teman nongkrongmu itu mempengaruhi masa depanmu seperti apa. Cari komunitas yang baik. Gold sisi. Ikhlas sedikit lah ya. Nah, engkau harus tahu. Saya tidak larang kalian pacaran. Saya tahu di sini. Saya sudah bilang sama Nana Pastori, tembok itu bisa bicara. Iya kan? Jadi kalau kalian WhatsApp begini sama pacarnya, tembok-tembok itu kasih lihat saya baru. Ada itu di sana dia lagi pacaran, lagi berdekati. Nah, hati-hati. Tembok pun bicara di sini sama saya. Gitu ya. Jadi saya tidak larang kalian itu, tetapi kalau itu bisa merusak prioritas waktumu bertobat. Segera perbaiki hidupmu. Segera perbaiki hidupmu supaya engkau tidak semakin jatuh ke bawah. Segala sesuatu sewajarnya saja, pacaran sewajarnya saja. Ya, main game sewajarnya. Saya main game juga sewajarnya. Tadi sempat 1 kali game ya kan, jam-jam 2 gitu. Ya, saya menang juga. Jadi ya. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Semuanya sewajarnya. Taruh prioritas waktumu dengan baik. Sehingga apa? Apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi Tuhan taruh di imanmu untuk menjadi sesuatu, engkau bisa capai, engkau bisa sambut kemenangan itu. Jadi saya mau kasih tahu begini, hikmat itu artinya engkau memiliki keahlian dan kemampuan. Perhatikan, hikmat artinya engkau memiliki kemampuan, keahlian melihat hidupmu dan menghadapi kehidupan yang berubah-ubah. Mampu menerapkan prinsip Alkitab di tengah perkembangan teknologi dan kehidupan. Ngerti maksud saya? Hikmat itu engkau mengerti cara merespon sesuatu sehingga apa? Engkau tahu caranya. Engkau tahu menghadapinya di tengah perubahan zaman. Makanya bersyukur kita ada di Sinode GBI karena GBI termasuk orang yang termasuk update cepat. Ngerti maksudnya? Kalau misalkan tiba-tiba dulu awal-awal kita GBI hanya pakai overhead proyektor yang dikasih pakai slide terus ditulis-tulis, ditempel ke sana. Lalu kemudian kita agak sedikit bergerak sedikit, kita pakai apa? Proyektor. Ya kan? Kita beriman tahun depan kita ganti ini sama LED yang besar sedikit, kan begitu. Nah, itu namanya perubahan zaman. Kita harus berubah. Menerima, open mind. Mengapa? Itu kita butuhkan hikmat. Engkau tahu menghadapi kehidupan ini tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Nilai-nilai kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidupmu tidak berubah. Makanya saya agak kurang suka dengan orang yang suka bertanya begini, Kak, boleh enggak sih orang Kristen itu begini? Boleh enggak sih orang Kristen itu begono?
Boleh enggak sih ini? Boleh enggak sih itu? Saya mau cuma bilang, kau kurang hikmat. Baca Alkitabmu baik-baik. Bukan saya larang kau bertanya sama saya, tidak. Bertanya saja kalau ada bertanya. Kalau kan kita nanti hari Kamis itu ada PA. Kalian boleh bertanya tentang iman-iman kita, tentang Alkitab. Kita akan berbicara tentang keselamatan dan berkat keselamatan hari Kamis nanti. Makanya datang ya. Nah, iklan lagi. Nah, makanya hikmat itu engkau memiliki kemampuan, memiliki tadi keahlian menghadapi kehidupan yang berubah-ubah dan menerapkan prinsip Alkitab dalam kondisi yang berubah-ubah. Kalau engkau punya hikmat, kalau kau punya hikmat Tuhan, pertanyaanmu itu bukan boleh nggak boleh, tetapi apakah ini memuliakan nama Tuhan? Apakah ini berkenan kepadanya? Apakah ini cocok untuk kemuliaan nama Tuhan? Maka engkau yang pacaran, kau nggak akan berani sentuh-sentuh piknik dari atas sampai bawah. Makanya kalau engkau yang kuliah, engkau nggak akan berani nyontek, karena itu akan mempermalukan nama Tuhan. Kalau engkau yang kuliah, kuliahlah baik-baik supaya kau mengerti Tuhan yang apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Hikmat itu bicara tentang itu. Mengerti cara kerjanya, mendeteksi kesalahan, memperbaiki itu. Miliki hikmat Tuhan itu. Nah, pertanyaannya muncul. Saya cepat saja, 5 menit lagi. Pertanyaannya muncul. Hikmat itu dari mana? Amsal 9 ayat 10 ngomong begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ternyata hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mengapa dimulai dari Tuhan? Mengapa hikmat dimulai dari Tuhan? Karena begini, Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya punya namanya pola keteraturan. Ya, kalau kita di PA kemarin kita bahas tentang pola keteraturan Tuhan. Misalkan begini, kamu secara teratur setiap tahun akan nambah umurnya 1 tahun. Kita secara teratur karena gaya gravitasi itu berapa? 10 pangkat 3 pangkat 10 3 kali pangkat 10 berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Itu gravitasi. Nah, itu gravitasi itu kalau bergeser sedikit saja kita kolaps semuanya. Itu pola keteraturan Tuhan. Tuhan punya pola karena Dia yang menciptakan. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan dunia ini, maka segala sesuatunya Tuhan yang paling tahu, betul? Kalau Tuhan yang paling tahu, lalu kenapa engkau nggak takut sama Dia? Makanya dikatakan hikmat itu pertama takut akan Tuhan. Ini artinya apa? Ini berarti saat engkau membuat keputusan, saat engkau menjalani hidupmu, taruh keputusan itu berdasarkan firman Tuhan. Artinya engkau harus tunduk sama firman Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana, bukan di tempat ini. Ada orang yang di luar sana, gaya hidupnya, pilihan hidupnya. Takut kenapa? Takut kalau nggak diterima orang-orang. Makanya apa? Mulai beli barang branded, harus LV, harus Channel. Supaya apa? Diterima dalam kaum sosialitanya. Ada banyak orang yang hidup karena ketakutan. Ada juga loh orang yang tunduk pada kekhawatiran. Ngerti maksudnya khawatir? Kak, umurku baru 18 tahun tapi saya khawatir jodohku. Kau baru 18. Emang kau terlalu bucin. 18 tahun sudah mikirin jodoh. Pikirin dulu kuliah baik-baik, tinggi-tinggi, banggakan orang tuamu. Yang setuju katakan amin. Oh, ada loh orang seperti itu. Kak, khawatir Kak, 21 tahun baru belum ada pacarku. Temanku semua ada pacarku. Saya terima misalnya itu nah yang beda server. Palelu. Ada orang yang diatur sama itu sehingga apa? Pilihan hidupnya ngaco. Ada orang yang diatur sama tanda kutip pacarnya sehingga pilihan hidupnya kacau. Engkau sudah sembah berhala kalau seperti itu. Iman sama hikmat tadi kita tahu ya, iman itu awal mulanya, lalu dalam strateginya engkau butuh hikmat Tuhan. Nah, iman sama hikmat Tuhan itu semuanya punya kesamaan. Apa itu? Semuanya berawal dari Tuhan. Makanya saya masih aneh. Kalau sampai detik ini engkau punya masalah, engkau punya problematika hidup, engkau diputusin, engkau nggak terima kiriman, engkau dapat terus kau pergi kemana? Pergi ke temanmu? Enggak, harusnya kalian pergi dulu ke kaki Tuhan, berlutut Tuhan. Tuhan, menangis sama Tuhan dulu. Ngomong dulu sama Bapamu yang di surga. Baru kau ngomong sama pacarmu, baru kau ngomong sama yang lain. Jangan pacarmu dulu kau dulukan. Kalau kau punya masalah, curhat sama Tuhan dulu. Datang sama Tuhan dulu, berserah dulu Tuhan. Saya Tuhan gak tahu mau ngapain, saya mau andalkan Engkau Tuhan. Begitu. Kenapa? Iman sama hikmat asalnya dari Tuhan.
Kalau kau nggak sekarang belajar kenal Tuhan, belajar menyerahkan semuanya sama Tuhan, masa depanmu nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya belajar, taruh masa depanmu itu di tangan Tuhan. Taruh keputusanmu itu di tangan Tuhan. Ikuti itu maunya Tuhan. Kalau ada masalah ngomong sama Tuhan dulu. Jangan sama siapa-siapa. Sama pendeta boleh, kedua, ketiga, keempat. Pakai lututmu itu, air matamu nangis sama Tuhan. Kalau engkau dicuekin di sekolahmu, hanya karena kau berbeda imanmu, atau karena pergaulanmu agak sedikit nyentrik. Ngomong sama Tuhan, Tuhan. Nangis sama Tuhan, menghadap sama Tuhan. Pakai lututmu. Nah saya mengerti, di dalam kehidupan kita saat kita sudah mulai iman, Tuhan taruh. Pada saat kita berjalan dengan hikmat Tuhan, Tuhan kasih pelan-pelan hikmatnya. Terkadang hikmat kita mulai capek, betul? Ada yang mulai capek, ada yang mulai lelah. Ada yang mulai lelah, kak saya kak. Capek kak. Ada yang mulai seperti itu. Saya mau kasih tahu kabar baiknya. Kalau engkau lelah, datang kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan begini. Saya panggil pemain musik. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Engkau yang dalam perjalanan hidupmu nanti kuliah, nanti engkau belajar, studi kemanapun. Kalau kau sudah mulai lelah, minta sama Tuhan hikmat. Minta sama Tuhan kekuatan baru. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh kekuatan baru daripadamu Tuhan. Aku butuh hikmat daripadamu Tuhan. Kasih tahu saya Tuhan caranya. Kenapa kau harus minta sama Tuhan? Karena dia yang bikin semua pola ini. Dia yang bikin semua hidup ini. Dia yang kuasai alam semesta. Dia di luar waktu, jadi dia tahu kalau engkau melakukan ini akan jadi apa. Kalau engkau melakukan itu akan jadi apa. Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan itu penciptamu. Setiap bagian tubuhmu yang terluka, setiap rambutmu yang jatuh, dia tahu persis. Kalau engkau capek, sudah lelah, Tuhan saya mau menyerah. Saya mau kasih tahu. Saat ini juga Tuhan akan berkata, anakku, kamu jangan menyerah. Aku kasih kamu kekuatan baru. Aku kasih kamu hikmat yang daripadamu. Ayo bangkit lagi. Karena pemenang bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang tidak pernah menyerah. Saya mau kasih tahu sore hari ini, iman dan hikmat awalnya dari Tuhan. Engkau butuh tidak menyerah dalam hidupmu. Jangan menyerah. Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan akan berikan kekuatan baru. Yang setuju katakan amin. Mari kau tundukkan kepalamu.
orang-orang yang menjadi bucin, menjadi budak apapun juga, tetapi menjadi cinta kasih Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan. Bapamu di surga rindu agar rancangan yang indah itu terjadi dalam hidupmu. Makanya jangan keraskan hatimu kalau saat ini kau hadir. Jangan keraskan kepalamu. Tuhanmu ingin memberkati engkau lebih. Amin. Katakan Bapa, Kau ajaib. Suruhkan kata Bapa. Amin. Yesus. Dia Tuhanmu yang hebat akan rancangannya yang damai sejahtera buat engkau semua. Dia Tuhan yang merancangkan yang terbaik untuk engkau semua di tempat ini. Jangan kau rusak dengan egomu. Jangan kau rusak dengan kemauanmu. Percaya sama Tuhan. Dia kasih yang terbaik. Dia memberikan semuanya untuk engkau. Tapi kadang kita punya cara lain. Katakan Bapa, Kau ajaib. Kau terima rancangannya malam hari ini. Kau terima apa yang menjadi kehendak. Kau yang sudah punya masalahmu bertobat. Tuhan masih punya rancangan yang lebih indah dari yang kau bayangkan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Yes, yes. Sama-sama angkat tanganmu, katakan ajarku mengerti segala rancanganmu. Hanya padamu. Pimpinlah jalanku. Minta pimpinan Tuhan. Kalau kau yang sudah belok jauh, minta pimpinan Tuhan supaya lurus. Amin. Saya mau sembah Tuhanmu saat ini. Sembah Tuhan, katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik Tuhan. Tuhan terima kasih buat rancangan-Mu yang indah buat dalam hidup kami. Sembah Tuhanmu saat ini juga. Jangan keraskan hatimu. Tuhan mau melawat engkau sore hari ini. Tuhan mau melawat engkau, hatimu mau diubahkan oleh Tuhan. Yes. Sembah Dia. Cuma katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan aku mau. Ngomong Tuhan mau, jangan melawat engkau. Yes. Tuhan kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan lebih ikuti rencana-Mu.
Hikmat yang dari Allah Bapa turun saat ini ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak menjadi pecundang, tapi mereka menjadi pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang taat, dan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tetap firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur yang percaya dan sudah diubahkan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk adik-adik sekalian. Puji Tuhan, saya yakin
dan percaya kita semua yang ada pada saat ini diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada saat ini, namun sebelum itu sekali lagi kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang hidup. Kami harus beriman kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan, akan menjadi kemampuan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Kau memberkati terus merapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi hamba-Mu lebih lagi. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur, limpah terima kasih karena Kau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Kami siap memberi, tangan-tangan yang memberi diberkati Tuhan. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Kepada yang bertugas kita silakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Kami yakin Tuhan, suatu saat nanti kami akan melihat hasil taburan kami. Kami akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang percaya katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Sekali lagi kita katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita Seperti orang yang bermimpi. waktu itu Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Yang percaya katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat
pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Berkatnya. Haleluya. Terima kasih untuk teman kita pertemuan kita pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita mendengarkan pengumuman untuk hari Kamis. Di tempat ini jam 7 malam akan dilaksanakan PA, pendalaman Alkitab. Saya berharap teman-teman semua semakin lagi kita merindukan kebaikan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Boleh join di tempat ini jam 7 malam, hari Kamis. Mungkin ada tambahan penyampaian? Pastor, aman? Oke, saya kembalikan. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita agungkan Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Beri kemuliaan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi yang lama untuk Tuhan kita. Tepuk tangan, yes. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya sampai saat ini. Kami yakin kami sudah menerima berkat untuk tubuh jiwa kami, untuk roh kami Tuhan. Kami mengerti dan yakin Engkau tahu apa yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu juga malam hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir, yang mungkin ada kesibukan, mungkin ada aktivitas dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati sertai mereka Tuhan Yesus. Atau mungkin ada teman-teman kami yang saat ini tidak bisa hadir karena ada sakit penyakit yang mengganggu kehidupan mereka. Atau ada sesuatu yang membelenggu kehidupan mereka. Entah itu kemalasan, mager dan apapun itu juga Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan rindu bersama-sama bersama dengan teman kami yang lain. Beribadah bersama-sama, mengenal Tuhan lebih dekat, bertumbuh di tempat ini bersama-sama Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sudah hadir sore hari ini. Berkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat jadi berhasil Tuhan. Mereka yang saat ini dalam kuliah, mereka yang saat ini dalam sekolah, mereka yang saat ini dalam studi, apapun yang mereka pekerjakan, kami tahu dan yakin percaya Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore malam hari ini juga kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh menteri dan jajaran dari pusat sampai ke daerah. Kami mau berdoa juga untuk negara kami Tuhan tercinta Indonesia dilawat Tuhan. Dan bila semakin kemuliaan Tuhan menuaikan jiwa-jiwa
terjadi di Indonesia. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Makassar. Biar anugerah Tuhan melimpah, biar kedamaian, damai sejahtera, biar ketentraman terjadi di kota kami. Kami ucap syukur Tuhan buat seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Berkati keluarganya, berkati anak cucunya, menantunya. Semuanya Engkau memberkati Tuhan. Berkati juga para pelayan yang sudah mengambil bagian. Baik itu penerima tamu, LCD, soundman, sound live Tuhan. Juga para pemain musik, para pelayan musikmu, para WL singers, tamborin. Kau berkati mereka Tuhan. Balas berlipat kali ganda pelayanan mereka sudah berikan. Waktu, tenaga, segala sesuatu yang mereka telah berikan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan membalasnya berkelipat kali ganda. Mari kita semua angkat tangan kita. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Pulanglah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Yes, beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Satu di sini. Puji Tuhan. Selamat hari Selamat Minggu, Tuhan Yesus memberkati. kita semua. Jangan lupa minggu depan join Goal CC lagi. Oke, teruskan. Mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Rohmu Tuhan, karyamu mempesonaku, kau angkatku, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak namamu. 1, 2, 3. Dari hatiku
hadir di sini. Semuanya. Dan memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Haleluya.